Tanaman pohon mangga adalah pohon yang memiliki kambium. Tanaman pohon mangga ini bisa mencapai 10-20 meter. Pohon mangga memiliki akar tunggang yang bercabang. Dari sisi pohon ini terlihat kokoh dan kuat. Cara pengembangan biaknya ada dua cara, yaitu dengan cara menanam biji dan mencangkok ranting pohonnya. Untuk keuntungan yang didapat ada 4, yaitu bisa diambil kayunya untuk kayu bakar, bisa diambil buah untuk dikonsumsi, bisa dicangkok jika ingin pembibitan baru, dan bisa dibuat makan ternak untuk daunnya yang sudah tua atau yang mengering. Pohon kelapa adalah tanaman dataran rendah, tapi dari kenyataannya tanaman ini juga bisa hidup di semua tempat, bahkan dataran tinggi. Hanya saja tanah yang membedakan dari hasil kelapanya sendiri. Pernyataan ini sudah saya buktikan kelapa di daerah Lumajang dan kelapa di daerah tempat saya tinggal. Jenis dan bentuknya hampir sama, hanya saja daging kelapa dan air yang ada di dalamnya berbeda. Ini disebabkan karena jenis tanah atau tempat pohon itu tumbuh. Manfaat dari pohon kelapa sendiri, yang pertama, bisa diambil daunnya untuk dibuat ketupat. Buah kelapa yang tua bisa dijadikan bibit kelapa muda, dan buah kelapa muda bisa dimanfaatkan untuk minuman di waktu siang hari yang panas saat dahaga atau sedang haus. Tanaman padi merupakan tanaman pangan penting yang telah menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia. Tanaman padi membutuhkan irigasi yang baik agar tumbuh kembangnya baik pula. Dengan begitu, tanaman padi biasanya ditanam saat musim penghujan. Ada beberapa cara menanam padi, diantaranya dengan menanam benihnya langsung di sawah atau ladang, atau dengan menanam hasil semaian benih padi yang berusia beberapa hari di sawah atau di ladang. Saat panen tiba, tanaman padi akan menguning. Pohon padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Biji padi akan digiling sehingga menghasilkan butiran beras. Untuk tanaman jagung sendiri, jagung juga terkenal sebagai salah satu makanan pokok di Indonesia. Jagung juga merupakan bahan utama pembuatan tepung maizena. Satu pohon jagung biasanya menghasilkan 1 atau 2 tongkol jagung, tergantung jenis jagung yang ditanam. Daun tanaman jagung juga bisa dijadikan pakan ternak, sedangkan batangnya bisa dijadikan kayu bakar. Pepaya adalah tanaman buah yang banyak manfaatnya. Bahkan dalam sebuah penelitian, biji pepaya dapat digunakan sebagai antioksidan dalam darah
karena dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Pepaya dapat hidup di mana saja, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Di Indonesia pun banyak sekali jenis-jenis tanaman pepaya. Ada tanaman California, pepaya gantung, pepaya Thailand, dan masih banyak lagi jenisnya. Ayam sendiri adalah hewan unggas berkaki dua, mempunyai sayap namun tidak bisa terbang. Ayam merupakan hewan omnivora atau pemakan segala. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, dan bertelurnya akan menetas pada usia 21 hari. Peternakan ayam di Indonesia umumnya adalah peternakan ayam berdaging dan peternakan ayam bertelur. Manfaat sendiri dari ayam yaitu: pertama, daging sebagai sumber protein, yang kedua diambil telurnya, dan yang ketiga bulu dapat dijadikan kemucing. Sapi adalah hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara beranak. Makanan utamanya adalah rumput, sehingga digolongkan sebagai hewan herbivora. Manfaat dari sapi sendiri yaitu daging sebagai sumber makanan berprotein tinggi, kulitnya dapat dijadikan permukaan alat musik, diambil tenaganya, dan diambil susunya. Kambing merupakan hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara beranak. Kambing merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Kambing banyak manfaatnya. Selain dapat diambil dagingnya sebagai sumber makanan, susunya juga dapat dikonsumsi karena kaya akan protein. Manfaat dari kambing sendiri yaitu diambil dagingnya, diambil kulitnya, dan diambil susunya. Burung adalah hewan unggas yang dapat terbang. Karena burung termasuk unggas, maka burung berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya burung meletakkan telur-telurnya di sarang yang terletak di atas pohon agar terhindar dari predator. Kebanyakan manusia mengambil burung ini untuk dilombakan dari segi suara maupun segi warna cantik bulunya. Untuk kucing sendiri adalah mamalia pemakan daging atau karnivora. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Biasanya sekali beranak, kucing dapat melahirkan paling sedikit 3 ekor bayi kucing. Kucing dapat dijadikan hewan peliharaan karena menghibur dan juga bulu-bulunya sangat cantik. Dapat saya simpulkan dari penelitian saya yaitu
Makhluk hidup bergerak, bernafas, dan membutuhkan asupan makanan, serta mengeluarkan zat sisa, serta peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, bertumbuh dan berkembang biak. Jadi dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup dalam artian tumbuhan dapat bergerak, tumbuh, berbuah, serta berkembang biak dengan menumbuhkan tunas baru atau bibit baru melalui biji. Sedangkan untuk makhluk hidup hewan hampir sama dengan tumbuhan, hanya berbeda di berkembang biaknya. Hewan dengan cara bertelur atau beranak. Dan yang saya hadapi dari tumbuhan yaitu pengamatan pada pohon kelapa. Karena di tempat tinggal saya tidak ada pohon kelapa, maka dari itu saya mencoba ke desa sebelah untuk mencari pohon kelapa untuk diteliti. Di hewan sendiri saya kesulitan mencari kucing karena di tempat saya kucing sudah tidak ada, karena banyak pecinta-pecinta kucing yang mengambil atau mengadopsi untuk dirawatnya di rumahnya sendiri-sendiri, bahkan tidak ada di luar rumah yang berkeliaran. Pesan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup yang saya lakukan membuat saya lebih mengerti tentang perbedaan makhluk hidup tumbuhan dan hewan, serta tempat tinggal yang sesuai dengan habitatnya. Karena tidak semua tumbuhan dan hewan bisa hidup di ruang lingkup satu lingkungan tempat tinggal karena adanya perbedaan iklim dan suhu yang ada di Indonesia sendiri. Pesan dari praktikum ini yaitu tetap lindungi ekosistem dan jangan merusaknya hanya karena kepentingan pribadi saja. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kesimpulan atau kesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.